Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, hari ini Ibu membawakan materi tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama itu ada kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam. Agar manusia dapat tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh pada prinsip dan dasar ajaran. Hal ini sebagaimana tersirat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berikutnya ada tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di sini ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dan menjalani kehidupannya. Baik, di sini ada yang bisa membacakan salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ada yang bisa? Saya cukup dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, terima kasih. Beri tangan. Itulah tadi ayat Al-Quran yang saudari Vivi bacakan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Berikutnya ada Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran ini di sini terbagi menjadi dua, yang bersifat mujmalah, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Yang berikutnya ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satunya
manusia, yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dari saudari. Baik, sekian dari Ibu mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah.